Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat dan karunia Allah lah kita dapat berkumpul di masjid tercinta kita pada sore hari ini. Kedua kalinya kita sama-sama panjatkan salat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Ketiga kalinya saya berterima kasih kepada panitia yang telah memberikan saya tempat dan waktu sehingga saya dapat berdiri di sini untuk memberikan cerita, sharing ataupun ilmu yang kepada kalian. Oke, berbicara tentang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi Muhammad diutus itu untuk menyempurnakan akhlak, juga untuk menyebarkan agama Islam. Tetapi menyebarkan itu tidak hanya sebatas dengan ayo masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Kan nanti dapat surga. Yang enggak taat neraka. Enggak gitu juga. Karena waktu dulu itu pada saat zaman jahiliyah orang yang keras kepala semua. Maka ada pula cara yang lain, yaitu dengan ekspansi, perang. Untuk sore ini, saya akan membahas tentang dua perang yang menurut saya terkait dengan hikmah. Maka untuk itu, mari sama-sama kita buka pikiran imajinasi kita, kencangkan sabuk pengaman kalian, dan mari kita kembali ke zaman 8 Hijriah. Loading ceritanya. Pada tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang bernama Haris bin Umair ke Amir Busra atau pemerintahan ke pemimpin Busra. Maka tidak sampai berapa lama tiba-tiba utusan Nabi Muhammad tersebut dibunuh. Maka berita tersebut terdengar hingga Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun begitu sangat marah dan kesal. Akhirnya karena pada saat itu membunuh utusan atau delegasi merupakan sebuah undangan perperangan. Maka untuk itu Nabi Muhammad pun mempersiapkan 3.000 pasukan terbaiknya yang dipimpin dengan 3 komandan perang. Yang pertama yaitu Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah satu dari komandan tersebut syahid, maka akan digantikan dengan komandan yang lainnya. Maka pada hari sekian, berjalanlah pasukan tersebut hingga menuju lembah Mu'tah. Hingga menuju Mu'tah. Lalu sampailah kabar bahwa pasukan muslim ini akan berhadapan dengan pasukan Romawi. Yang dikatakan pada saat itu pasukan Romawi berjumlah 200.000. Coba bayangkan. Mana dia? Siapa ya? Prabu, sini. Sini. Coba sekarang kamu bayangkan. Imajinasi. Bayangkan kamu di barisan pasukan muslim dengan jumlah 3.000 pasukan. Terus di depanmu kamu melihat orang dengan jumlah 200.000 pasukan. Apa yang kamu rasakan? Takut. Ya, terima kasih. Maka mendengar informasi tersebut, mereka pun bermusyawarah. Salah seorang memberikan usulan untuk meminta bala bantuan kepada Nabi Muhammad SAW yang di Madinah. Tetapi Abdullah bin Abdul Wahab mengatakan, ya qaumi, wahai umat, wallahi sesungguhnya kita ini datang ke medan perang untuk menyerukan kalimat tauhid. Maka apapun yang ada di medan, maka kita ini berperang dengan kekuatan, dengan takwa, bukan dengan jumlah. Maka apapun yang kau dapatkan di medan perang itu hanya 2, kemenangan atau syahid. Maka setelah itu diputuskanlah pada hari sekian dimulai perperangan. 3.000 pasukan muslim melawan 200.000 pasukan Romawi. Perang dia. Hingga kemudian Harith bin Harithah syahid. Yang komandan saat itu membawa bendera. Bendera pun jatuh. Kemudian diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Diambil benderanya. Dia pun mulai menyerang dengan sangat gagah berani menyerang pasukan-pasukan kafir. Sehingga kemudian tangan kanannya putus. Beliau pun memegang bendera dengan tangan kirinya. Berusaha melawan, tapi tangan kirinya pun putus. Akhirnya beliau pun mendekap tangannya hingga akhirnya pun beliau syahid. Maka dikatakan bahwa kedua tangan beliau digantikan dengan sayap di surga kelak. Kemudian bendera yang jatuh tersebut diambil Abdullah bin Rawaha. Hingga kemudian beliau berjuang hingga akhirnya syahid menjemput beliau. Kemudian setelah 3 komandan pasukan tersebut syahid, apa yang bisa dipikirkan oleh pasukan muslim? Tiga komando mereka semua syahid kembali ke Allah. Apa yang di tengah kekacauan itu Allah pun menurunkan bantuannya. Diangkatlah seorang siapa? Diangkatlah
seorang panglima perang yang sangat namanya termasyhur di Arab. Siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang dijulukan sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Yang dikatakan dalam sejarah tidak pernah terkalahkan dalam medan perang. Bahkan saat dia kafir pun dia tetap menang dalam medan perang. Maka dengan kecerdikan strategi dan perhitungan yang teliti beliau, 3.000 pasukan muslim itu berhasil mengkocar-kacirkan 200.000 pasukan Romawi. Masya Allah. Begitu besarnya, kita pasti berpikir-pikir bagaimana bisa 3.000 pasukan tersebut melawan 200.000 pasukan Romawi. Itu ibarat kucing melawan singa. Itu pun dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 75. Allah berfirman, Ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum isruna sabirun yaglibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'atan fayaglibu alfan. Minal ladzina kafaru wa hum qaumul la yafqahun. Wahai Nabi, kabarkanlah semangat mukmin dalam perang. Apabila di antara kalian ada 20 orang yang bersabar, niscaya dia akan mengalahkan 200.000 orang musuh. Apabila di antaramu ada 100 orang yang bersabar, niscaya dia akan mengalahkan 1.000 pasukan musuh di antara kaum kafir karena mereka adalah kaum yang tidak. Jadi, apa yang bisa kita dapatkan dari cerita satu ini? Saya hanya memberikan satu kalimat, yaitu kualitas lebih baik dibandingkan kuantitas. Kuantitas, Romawi 200.000 pasukan, jumlah yang banyak, kalah dengan 3.000 pasukan muslim yang isinya orang-orang bertakwa, orang sabar, dan orang yang patuh. Itu namanya kualitas. Ada permisalan yang lain? Ada, di Perang Hunain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Ya. Sesungguhnya Allah telah menyelamatkanmu di berbagai macam medan perang, dan ketika pada hari Hunain, ketika engkau merasa kagum dengan jumlah banyakmu, ya pada saat itu jumlah muslim itu lebih banyak dibandingkan musuh, dan bumi terasa sempit bagimu sehingga sebagian di antara mundur diri. Jadi pada saat itu suara tidak ada, rasanya takbir, Allahu Akbar, Allah Subhanallah. Yang ada apa yang dikatakan, jumlah kita begitu banyak, kita tidak akan dikalahkan. Jadi yang bisa saya sampaikan hikmah atau nasihat kepada kalian, 30 hari puasa ini jangan kita sia-siakan. Mari kita sama-sama untuk mengkualitaskan 30 hari puasa kita ini dengan berbagai macam amal soleh dan juga amal-amal kebaikan. Baik, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.